Halo bro, Simba Info di sini. Kali ini Simba akan kembali membahas ya, atau bisa dibilang ini sedikit mereview ya dari toko kripto maupun Indodax. Karena ada beberapa orang yang bertanya mengenai mana yang lebih bagus dari toko kripto dan juga Indodax. Nah, di sini kan saya pemakai keduanya, yaitu memakai toko kripto dan juga pemakai Indodax. Nah, kita akan mereview apa sih kelebihan dan kekurangan dari kedua exchange tersebut. Yang pertama kita akan melihat dari si toko kripto dulu ya. Dan kita sekarang sudah masuk ke dalam exchange-nya si toko kripto. Nah, toko kripto ini jika kita lihat ya dalam aplikasinya ini antar mukanya terbilang cukup epic ya atau cukup keren. Ini kurang lebihnya sama seperti Binance ya. Dan juga di sini ada TKO lock atau pengunci TKO ya, di mana teman-teman nanti jika memiliki TKO bisa di staking di sini untuk mendapatkan profit harian. Dan juga ada teks harian atau sekedar misi-misi harian ya untuk mendapatkan hadiah TKO. Lalu ada juga bot ya atau real bot trading. Oke, nanti ada sebuah bot trading di mana bot trading ini kita juga bisa mendapatkan komisi. Jadi kelebihan dari toko kripto selain dari displaynya atau antar mukanya yang cukup menawan atau cukup bagus ya, cukup epic lah. Jika teman-teman lihat pasti cukup betah ya untuk berlama-lama di aplikasi toko kripto. Dan juga ada sebuah misi-misi ataupun teks harian yang bisa mendapatkan komisi dari misi yang sudah kita selesaikan. Lalu kalau masalah dari marketnya, untuk marketnya ini terbilang sama ya, kalau banyak apa enggaknya. Misalnya tuh seperti koinnya maupun tokennya yang ada di toko kripto ini kurang lebih sama dengan si Indodax. Cuman di sini lebih apa ya? Lebih lengkapnya gimana? Ada pairnya, dari pairnya. Kalau di Indodax itu pairnya hanya IDR ya. Pair IDR dan juga pair USDT. Tapi kalau di toko kripto ini pairnya ada USDT, BUSD, USDC, DAA ya. Jadi pairnya ini lebih lengkap. Jadi jika misalkan kalian mengirim USDT BUSD dari Binance lah, misalkan mau transfer atau deposit dari Binance ke toko kripto menggunakan BUSD, di toko kripto ini kalian bisa langsung membelanjakan atau membelikan token, tidak perlu men-swap kembali. Jadi bisa langsung dijual belikan. Dan itu dari ini ya dari market. Kalau untuk catatan histori ini sama ya. Lalu untuk tampilan tampilan depositnya ini seperti kayak di Binance ya. Dan ini saldo saja sudah kosong. Ini karena tak kirim ke Hotbit ya. Karena saya lebih cenderung suka bermain di koin-koin micin di Hotbit, karena di Hotbit ini banyak sekali token-token yang harganya sedang murah. Dan juga untuk naik turunnya ini terbilang cukup cepat, makanya saya sering main di sana. Dan nanti jika sudah profit tak kirim ke sini baru tak tarik ke rekening. Dan di sini untuk pengiriman BUSD-nya ke Hotbit ini minimal $10 ya. Jadi beda dengan si Indodax. Kalau Indodax ini tidak ada batasan, $5 bisa, $6 bisa. Cuman kalau untuk toko kripto untuk pengiriman BUSD ke Hotbit ini minimal harus $10. Lalu kalau untuk lainnya ini sudah terbilang cukup keren ya. Nah, ini ada sedikit kekurangan. Kekurangan dari si toko kripto ini ada pada saat kita melakukan jual beli, yaitu saldo kita akan terendap ya. Jadi tidak bisa terjual semua. Misalkan kita memiliki saldo toko kripto terus kita jual, itu pasti tidak terjual semua, pasti ada sisa. Nah, ini kan kemarin tak jual toko kripto ini, tak jual semua ya untuk token TKO-nya. Dan ini nyisa 2074. Lalu BIDR, ini BIDR tadi tak beliin BUSD ya untuk tak kirim ke Hotbit, ini juga nyisa Rp750. Dan sebenarnya bisa dikonvert di sini ya. Cuman ini kemarin masih ini ya Oke, nah ini coba kita konversi ya, bisa apa enggak. Oke. Nah, konversi telah dihentikan. Nah, ini sudah tidak bisa digunakan ya. Ini katanya sih masih dalam tahap pengembangan lah, atau istilahnya tuh lagi diperbarui lah. Karena apa? Karena nanti saat banyak token kita ya, misalkan teman-teman melakukan
apa namanya jual beli ya, misalkan beli Cardano atau Algorand, Alice, Alpha dan yang lainnya. Misalkan teman-teman menjual, itu pasti ada saldo sisa kecil seperti ini. Dan langkahnya kalian harus melakukannya di ini ya, di konversi saldo TKO. Jadi nanti sisa-sisa token ini, sisa-sisa token yang habis kita jual belikan, ini akan masuk ke dalam TKO ini ya, akan dikumpulkan jadi satu ke dalam TKO. Baru nanti jika sudah genap kita bisa menjualnya ke rupiah ya, atau ditukarnya ke BIDR. Jadi memang sedikit agak ribet ya, karena apa? Karena setiap penjualan ini tidak bisa langsung habis. Oke, lalu apalagi ya? Untuk marketnya sudah, tampilannya sudah, logik apa namanya stakingnya sudah, ini kayaknya sudah ya. Lalu kita akan masuk ke ini apa namanya untuk biaya deposit dan juga penarikan. Nah, untuk deposit si toko kripto ini terbilang cukup murah, dia hanya dibebankan 5.500 saja ya untuk kita melakukan deposit. 6.000 kalau nggak salah, 6.500 untuk melakukan deposit, dan untuk withdraw ke bank lokal itu dikenakan biaya atau fee 5.500. Ini terbilang cukup murah, makanya banyak sekali trader-trader yang pemilik akun Binance dia lebih suka trading di Binance, lalu saat apa namanya ingin menarik ke bank lokal dia mengirimnya dulu ke toko kripto karena lebih murah untuk biaya fee-nya. Lalu kita masuk ke Indodax ya, coba ya. Oke, dan ini merupakan tampilan dari Indodax. Memang jika kita lihat ini terbilang cukup jadul ya. Memang apa ya, berbeda lah dari si toko kripto, atau tampilannya itu lebih semut si toko kripto. Namun jika dari apa namanya prestasi, ini Indodax ini lebih lama ya dibandingkan dengan toko kripto, dan kebanyakan orang dulu bermain di Indodax karena apa ya, terbilangnya itu cukup apa ya, cukup sudah ternama lah, dan ada chat roomnya kalau kita lewat website ya, kalau kita buka lewat Chrome maupun lewat browser lah, pokoknya kita bisa chat langsung dengan orang trader-trader lainnya dan lain sebagainya. Dan untuk masalah isi-isi koin ini juga sama ya, isinya sama kurang lebih seperti si apa nama toko kripto. Namun untuk pairnya di sini hanya ada IDR dan USDT. Ya, ini pair IDR yaitu BTC IDR, TEN IDR, INC IDR. Ini pair IDR semua. Lalu hanya ada dua yaitu sama USDT ya. Jadi pairnya itu hanya pair IDR dengan pair USDT. Jadi tidak seperti di toko kripto yang banyak sekali pilihannya, ada BUSD, DAI ya, USDC. Jadi kalau di Indodax ini hanya pair IDR dan pair USDT. Jadi misalkan kalian ingin membeli token-token yang berbau USDT atau yang berpair USDT, di sini sudah dikelompokkan jadi satu ya. Cuman ini tidak terlalu banyak karena hanya beberapa koin saja yang menggunakan pair USDT di Indodax, dan yang lainnya menggunakan pair IDR. Jadi jika ingin membeli token, pastikan untuk merubah dulu koinnya ke IDR baru bisa membeli Indodax. Dan untuk tampilan trade-nya ini ya sama ya. Dan untuk tampilan fund ini kurang lebih hampir sama juga. Dan di sini saldoku kosong ya, karena sudah tak pindahin ke beberapa exchange lain seperti di Binance juga, lalu di Hotbit juga tak pindahin. Lalu untuk deposit, nah untuk melakukan deposit ya ini baik melewati apa namanya Shopify atau e-wallet ya, ataupun bank lokal itu terkenakan biaya juga. Kalau untuk bank lokal itu sekitar 6.500 juga. Tapi kalau untuk Shopify dan juga wallet lain itu sekitar, kalau untuk 100.000 ya, 100.000 sampai dengan 1 juta itu kurang lebih sekitar 2000-an kalau nggak salah, kalau kita lewat ini ya, lewat e-wallet. Dan yang paling membagongkan itu ada pada saat penarikan. Nah, saat penarikan ke exchange itu penarikan ke rekening itu biayanya cukup tinggi sekali ya, yaitu 25.000. 25.000 itu di alat penarikan ya, mau kecil mau besar itu semuanya sama 25.000. Jadi jika dibandingkan dengan si toko kripto ini terbilang cukup jauh ya, karena toko kripto itu fee-nya itu hanya dikenakan 5.500. Lalu apalagi ya, kalau di sistem ini masalah si event ya. Kalau di kalau di Indodax ini memang tidak ada event seperti di toko kripto, misalkan seperti event TKO atau event apa namanya KYC awal kan mendapatkan hadiah TKO, lalu event teks harian apa untuk mendapatkan hadiah TKO,
lalu staking koin. Kalau di Indodax ini nggak ada. Jadi di Indodax ini khusus trading sama deposit ya, seperti itulah. Jadi kurang lebihnya hanya cuman deposit lalu kita trading, tarik ke rekening. Dah, kayak gitu aja. Nggak ada istilahnya tuh seperti event-event dan yang lainnya itu nggak ada. Kalau yang banyak eventnya itu di toko kripto, itu banyak eventnya. Ya itulah, karena setiap market itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Misalkan di Outbit itu kelebihannya banyaknya token-token micin dan koin-koin murah di sana ya. Cuman terkadang sering maintenance kan kadang-kadang. Nah, mungkin ini saja dulu informasi dari Simbah ya mengenai perbedaan antara toko kripto dan juga Indodax ya dalam segi trading atau dalam segi penggunaan. Oke, salam dari saya Simbah Info.